Memiliki bentang alam yang lengkap, Kabupaten Konawe Selatan menjadi daerah yang terdiri atas wilayah dataran rendah hingga daerah pesisir. Di Desa Landipo, Kecamatan Muramo ini, aku akan mengeksplor bagian hutan dan kebun warga untuk mencari buah-buahan hutan yang enak dan baik untuk dikonsumsi. Untuk mengambil buah dongi, aku harus memanjat untuk mendapatkan buah yang berada di bagian ujung-ujung tangkainya. Batang dongi yang cukup besar ini masih mudah untuk dinaiki saat musim panas. Jika sudah memasuki musim penghujan, batangnya yang bisa mencapai tinggi 30 meter ini akan menjadi licin dan menyulitkan aku untuk mengambil buahnya. Buah dongi memiliki penyebutan lain seperti songi ataupun buah dengen serta dengilo bagi masyarakat Manao. Tanaman asli Asia Tenggara ini memiliki aroma dan cita rasa asam yang khas. Buah dengan nama latin Dillenia serrata kaya akan vitamin C dengan bentuk dan ukuran serta rasa mirip dengan jeruk. Buah yang sudah matang biasanya ditandai dengan kelopak buah yang terbuka dan terlihat buahnya yang berwarna kuning terang. Buah yang sudah aku petik akan dibuat menjadi campuran kue lapis kukus khas Tolaki. Yang diambil adalah bagian dalam buahnya yang berwarna kuning terang. Untuk mendapatkan bagian buahnya, aku harus mengupas kulit kelopak buahnya. Barulah kemudian buah dongi bisa didapat. Buah dongi selanjutnya tinggal ditumbuk. Menumbuknya juga tidak terlalu halus. Sebagian buah dongi halus ini akan diperas untuk diambil sarinya, sementara sebagian lagi akan dicampur utuh ke dalam adonan. Adonan kue lapis yang akan dibuat oleh Ibu Asna hanya terdiri dari 2 lapisan saja. Lapisan bawah merupakan adonan dasar berwarna putih yang terbuat dari campuran tepung beras, gula, dan santan. Untuk takaran antara tepung dan santan adalah 1:1. Sementara gula yang digunakan menyesuaikan dengan banyaknya adonan dan tingkat kemanisan yang diinginkan. Untuk lapisan kedua, bahan adonan akan menggunakan sari buah dongi sebagai pewarna dan dongi tumbuk untuk mempercantik tekstur kuenya. Khusus adonan lapisan kuning juga ditambahkan telur agar bahan adonan nantinya lebih cepat lengket dan warnanya semakin terang. Jika lapisan bawah menggunakan tepung beras, maka untuk adonan yang menggunakan campuran buah dongi memakai tepung terigu agar lebih mudah menjadi padat jika dicampur sari buah dongi tumbuk. Mengingat buah dongi ini memiliki kadar asam yang cukup tinggi, tentu saja jumlah takaran yang akan dicampurkan dalam adonan harus diperhitungkan. Karena buah-buahan asam bisa meningkatkan kadar asam lambung, terutama bagi penderita penyakit yang berhubungan dengan lambung dan pencernaan. Jika air kukusan sudah mendidih, adonan putih bisa dimasukkan ke dalam cetakan hingga menutupi setengah bagian loyang. Kemudian dikukus sekitar 20 menit hingga matang. Lamanya pemasakan juga tergantung ketebalan dari lapisan yang diinginkan. Semakin tebal, tentu saja dibutuhkan waktu pengukusan yang semakin lama. Saat lapisan putih pertama sudah matang dan mengeras, maka adonan kuning buah songi sudah bisa dimasukkan dan kembali dikukus hingga matang. Inilah kue lapis kukus dari buah dongi khas Tolaki, Konawe Selatan. Sari dan halusan buah dongi yang berwarna kuning cerah membuat warna kue ini
menjadi semakin cantik. Rasa segar asam buah dongi juga memberi rasa dan aroma berbeda pada panganan tradisional ini dibandingkan kue lapis pada umumnya yang bercita rasa manis. Dengan mencampurkan halusan buahnya, aku masih bisa merasakan tekstur buah pada lapisan kue yang berwarna kuning ini. Sajian kue basah seperti kue lapis dongi ini biasa hadir dalam beragam acara hajatan masyarakat. Mbak Marta sudah tes?